Saya sapa jemaat sekalian, shalom. Kurang keras, shalom. Puji nama Tuhan. Ada yang bersuka cita pada hari ini boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita, puji Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini dan beribadah bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, kepada Ibu Tiar untuk doa pembuka kami persilahkan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh datang beribadah di rumah-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur yang melimpah. Terima kasih Bapa. Setiap keberadaan kami adalah karena kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami rindu memberi yang terbaik. Di dalam kami memuji Tuhan. Dalam kami mendengarkan firman dan meresponi firman-Mu. Kau menolong setiap kami Bapa. Kau menolong juga sidang jemaat-Mu yang berada di lantai dasar, para omong-omong lansia. Tuhan menghiburkan dan memberikan mereka juga sukacita dari Allah. Bisa beribadah dengan ucapan syukur hari ini. Setiap kami juga Tuhan tolong, bahkan sidang jemaat yang masih dalam perjalanan tiba di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang diberikan kepercayaan melayani Tuhan pada hari ini. Kau menolong mereka, Roh Kudus yang menyatukan mereka, memberikan mereka hikmat dari Tuhan. Sehingga setiap pujian, permainan musik hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Kau menolong juga Tuhan setiap perangkat-perangkat yang kami pergunakan untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan mencampur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita, satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya yang memberikan kita kekuatan, satu-satunya Tuhan memberikan kita pengharapan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Sekali lagi, Engkau Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan pujian ini dari awal
Tuhan kami bersyukur Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau lebih lagi memuji, meninggikan nama-Mu, bersuka cita sebab Tuhan baik. Sebab kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi bersuka cita untuk Tuhan sebab Tuhan begitu baik buat setiap kita. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan sukacita, menemukan jawaban atas setiap persoalan kehidupan kita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk gantikan. Segala bebanku Tuhan yang tanggung. Bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita Tuhan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita mau lebih lagi bersukacita untuk Tuhan kita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Nama Tuhan. Kayaknya kurang bersemangat deh nih jemaat yang ada di sini, yang ada di rumah juga sepertinya kurang bersemangat gitu. Padahal lagunya tuh bersukacita gitu, walaupun pakai masker, dari rautan matanya tuh masih kayak sayu-sayu, masih kayak ngantuk-ngantuk gitu. Kita mau lagi memuji dan memuliakan Tuhan, menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Saya minta semuanya untuk bergoyang untuk Tuhan, amin. 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 Lebih bersukacita, lebih bersemangat lagi, jangan ada yang diam di tempat. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Semuanya bergoyang. Aku percaya, amin, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya.
namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Pada petugas persembahan, waktu dan tempat saya persilakan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan begitu baik buat setiap kehidupan kita. Karena Tuhan, kita boleh ada di tempat ini, dan karena berkat-berkat-Nya, kita boleh ada juga di tempat ini. Saudara untuk persembahannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyatakan kembali bahwa hanya Yesuslah satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan, mungkin kita nggak tahu kemana kita harus melangkah. Tapi kita harus ingat, ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kita naikkan pujian ini dari awal, lebih lagi bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan
Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Di saat jalanku tertutup, benar Tuhan, di saat kami tidak tahu harus kemana, Tuhan, ada Tuhan yang selalu setia memberikan kami kekuatan, pengharapan Tuhan. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Hanya Kau Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepada hambanya kami persilahkan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan kami bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang memberikan jawaban yang terbaik untuk kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini, pada Sabat yang Tuhan berikan untuk kami pergunakan beribadah kepada Tuhan. Hati kami bersyukur bisa menyembah, memuji-muji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mungkin saja kami membawa pergumulan, bisa saja kami hidup dalam berbagai persoalan. Tetapi pada pagi hari ini kami sudah diajak untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang menjadi jawaban yang terbaik dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, siapapun kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Firman-Mu biarlah menjadi solusi, Firman-Mu biarlah menjadi jalan keluar bagi kami dalam menjalani hari-hari kami, khususnya dalam pergumulan kami. Solusi yang menghiburkan, kami rindukan Tuhan berikan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Semua kita yang hidup di dunia yang fana ini, selama kita masih ada di planet ini, dan menurut saya walaupun sekarang Amerika, Rusia, dan China sedang mempersiapkan tempat tinggal di Mars ya, di planet Mars atau di bulan, tetap sama saja. Langit dan bumi ini, di mana di dalamnya ada planet bumi, ada Pluto, ada banyak hal, semuanya pasti menyisakan persoalan. Semuanya pasti menimbulkan pergumulan. Semuanya pasti mendatangkan
apa itu yang disebut dengan kegelisahan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita hidup di dunia yang saya katakan tadi membawa pergumulan dan banyak persoalan itu, tentu akan ada solusi yang kita rindukan untuk bisa diselesaikan. Amin saudara. Nah, saya memperhatikan semua pergumulan itu mendatangkan dua hal paling tidak. Yang pertama, memberikan kita gelisah, membuat hati kita gelisah. Membuat hati kita tidak tenang. Dan yang kedua, persoalan yang kita hadapi juga bisa membuat kita jengkel, menggoyahkan hati kita. Ternyata itulah yang dialami oleh para murid-murid dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 yang akan kita baca pada hari ini. Mari kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-22, ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Sampai ayat yang ke-31, tetapi nanti saya coba akan lompat-lompat membacanya ya. Sidang jemaat bisa mengikuti yang di lantai 1, yang sudah tidak bisa membaca Alkitab, yang kecil-kecil tulisannya, semoga yang di layar itu bisa membantu. Kalaupun tidak bisa, ya bisa mendengar saya membaca. Demikian. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia. Ayat yang ke-24. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan. Perhatikan. Telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ayat yang ke-30. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. 31 mari kita baca sama-sama. 2, ya. Jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Amin saudara. Bersama keluarga saya menyapa kita shalom. Menghiburkan. Ada masalah di jemaat di Antiokhia. Ada pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan walaupun pada waktu itu mereka adalah golongan rasul-rasul, murid-murid dan penatua-penatua. Ada 3 golongan. Rasul, penatua-penatua dan seluruh sidang jemaat. Gelisah hatinya. Goyah hati mereka. Kata goyah di hati mereka itu upsetting ya, menjengkelkan hatinya. Dalam bahasa Jawanya itu dongkol hatinya. Saya perhatikan setiap kita manusia menghadapi masalah minimal 2 itu. Gelisah hatinya, dongkol hatinya, jengkel. Nanti ada jerawat di telinga saja, di bawah telinga ini loh. Cuping telinga kita ini ada jerawat, jengkel gitu ya. Pengen kita lepas saja telinganya, kok enggak enak gitu. Iya kan? Ada gatal-gatal di rambut ini, ada uban nyarinya susah, nggak dapat-dapat, jengkel mau kita botak aja. Padahal sudah botak. Kita tidak bisa meremehkan kecil atau besarnya masalah. Namanya masalah pasti menjengkelkan. Pasti menggelisahkan. Tapi puji Tuhan, jemaat yang ada di Antiokhia, Yerusalem, ketika hati mereka gelisah, hati mereka jengkel karena ada masalah, nanti saya akan jelaskan. Puji Tuhan,
Mereka coba untuk mencari solusi, tetapi solusi yang mereka cari, yang mereka upayakan, membuat mereka bukannya bertambah tenang. Sama, tidak jauh beda dengan kita sekarang. Kalau kita ada masalah, kita coba cari jalan keluar ke tetangga. Tetangga malah nambahi masalah. Membuat kita tambah susah, bukannya menghiburkan. Tapi puji Tuhan. Ayat 31 yang saya kemudian ambil menjadi judul khotbah saya hari ini. Dikatakan, hati jemaat. Jemaat bersuka cita. Ada pergantian sekarang. Dari hati yang gelisah dan menjengkelkan. Ayat 31 bagian B. Jemaat bersuka cita. Amin saudara. Tadi WL kita, puji Tuhan saya bersyukur di belakang karena dia di Medan selama berapa minggu ya, bulan. 2 bulan ternyata bukan hanya jalan-jalan tapi juga dia ternyata sekolah. Sekolah pujian dan penyembahan. Tepuk tangan dulu lah untuk orang yang belajar ya. Ya saya mendengarkan pitch suara, pitch namanya makin dapat. Kemudian makin berani mengajak jemaat. Nah saya lihat juga backing vokal kita makin bagus. Ya, setelah saya kirim mungkin video belajar vokal, mereka belajar dapat semua. Selama ini saya bungkuk. Nah, kurang dapat gitu. Ya, jemaat diajak untuk bersukacita. Ayo masih kurang sukacita. Ya bagaimana sukacita? Saya bilang di belakang sama orang multimedia, iya ini tanggal muda susah sukacita. Ya seringkali kita mencari solusi, bukan solusi yang kita dapat. Tapi ternyata saudara, jemaat Tuhan ada loh. Ada loh solusi yang menghasilkan penghiburan, amin. Ada loh. Jangan pesimis. Percuma datang sama pendeta juga nanti masalah tidak selesai. Saya tahu loh. Saya tahu karena saya sudah cukup lama juga jadi pendeta. Rata-rata orang kalau datang sama pendeta, gak usah pendeta yang lain, saya lah. Rata-rata saya hitung-hitung 85% mereka masalahnya itu apa? Keuangan. Ya wajar lah itu manusia, wajar. Maka karena datangnya kepada pendeta, seringkali solusi itu tidak terpecahkan. Karena Pak Pendeta ternyata bukan gubernur Bank Indonesia. Iya kan? Seringkali begitu dan bisa kecewa loh. Kalau datang kepada pendeta, ya kadang karena di rumah saya kadang karena ada guguk gitu. Ayo sudah kita konseling di kafe mana, di tempat yang nyaman lah. Pak Pendeta bisa, ujung-ujungnya gitu. Pak Pendeta bisa bantu. Apa yang bisa saya bantu? Bantu doa. Mari kita berdoa. Bukan Pak. Apanya? Begini Pak, begini. Ya, lagi-lagi saya harus lihat istri saya. Berapa uang kita? Berapa uang kita? Lah ujung-ujungnya bisa saja saya katakan bisa saja ketika kita datang kepada pendeta, karena masalah kita beda-beda. Ada yang sakit, datang dia tolong doakan. Ketika didoakan, Tuhan katakan bukan sekarang sembuhnya. Bisa kecewa juga kan. Katanya pendeta ini bagus, pendeta ini sungguh-sungguh. Kok aku masih sakit? Bisa loh. Ada banyak hal. Ada yang datang juga anak-anak muda, Pak doakan. Saya ujian A, B, dan C. Pengumuman, Anda belum beruntung. Bisa kecewa loh, pendeta apa sih itu? Tumpang tangannya berat lagi sampai bengkok kepala saya sampai sakit ditekan-tekan. Nggak lulus. Ngapain saya ke pendeta? Bisa loh. Tapi hati saya bersyukur. Ketika saya berbicara pada pagi hari ini dengan sukacita, ternyata masalah yang menimbulkan kegelisahan, masalah yang menggoyahkan hati atau menjengkelkan hati kita. Ternyata ayat 31, saya ulangi baca ayat ini. Oh Tuhan saya berdoa, ini membangkitkan iman.
Jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Isinya solusi. Isinya yang menghiburkan. Sekarang pertanyaan saya Pak Pendeta, bagaimana solusi yang menghiburkan itu yang sedang Bapak ingin khotbahkan? Mari kita lihat pagi hari ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, semoga waktu kita ada. Solusi yang menghiburkan akan engkau peroleh dalam hidupmu, rumah tanggamu, keuanganmu. Anak-anak muda perhatikan, yang pertama apabila engkau sepakat. Apabila engkau yang bermasalah sepakat. Untuk apa Pak Pendeta? Merindukan solusi, amin. Merindukan solusi, bukan reduksi, bukan merusak. Semua rindu solusi. Biasanya kalau ada masalah itu terjadi karena ada dua minimal. Tidak mungkin kita sendiri bermasalah sendiri, tidak mungkin. Minimal ada dua yang terlibat. Diri kita sendiri, ada penyakitnya, diri kita sendiri dengan orang lain, diri kita sendiri dengan duit, diri kita sendiri dengan pihak-pihak lain. Maka yang pertama yang diminta, yang kita baca tadi, semua harus sepakat. Kalau itu suami istri ada masalah apapun, sepakat. Makanya bagus sekali loh kalau suami istri itu satu penggembalaan. Bagus sekali. Kalau suami istri itu satu penggembalaan di sebuah gereja, bagus. Makanya saya mendorong, ada jemaat kita juga karena suaminya harus bekerja di gereja lain. Pak, bagaimana Pak? Suami saya di sana. Enggak, kamu harus ikut suamimu. Bapak sebagai gembala, sebagai pendetamu memang ya berat hati. Ya tapi lebih penting itu, kamu ikut suamimu. Harus jujur begitu, karena penting sekali. Penting sekali ketika yang bermasalah, para pihak itu ada di dalam satu penggembalaan, maka mereka akan mendengarkan firman yang sama. Mereka akan mendengarkan arahan yang sama. Sehingga kedua belah pihak merindukan solusi. Perhatikan ayat 22 yang kita baca tadi, sampai ayat 27, ada 3 golongan paling tidak. Para rasul, para penatua, dan seluruh sidang jemaat. 3 ini yang terlibat. Terjadi permasalahan, terjadi pergumulan. Tapi untung ketiga kelompok ini sama-sama. Yang jemaat tidak langsung bikin surat protes, dikirim ke sinode. Saya kasih tahu kalian ya, untuk protes kepada pendeta kirim surat ke sinode. Nah, tak kasih tahu rahasianya ini. Jadi kalau kalian jengkel sama pendetanya, kirim surat ke sinode ya. Bilang apa? Tambahlah gaji bapak itu. Gitu. Mana ada? Iya kan, tolonglah dievaluasi dulu bapak itu. Udah marah-marah terusnya kulit kerjanya bapak itu. Enggak. Jemaat tidak membuat surat petisi, jemaat tidak langsung protes dan berkata, kami dasar pendeta-pendeta nggak becus. Enggak. Para penatua enggak langsung ngumpul. Wah repot. Susah para rasul ini, pendeta-pendeta kita ini. Repot, enggak beres. Enggak. Hati saya bersuka cita. Mereka tidak langsung saling menyalahkan. Kamu, bukan dia. Ya biasanya kalau kalau jemaat menyalahkan pendeta, ya kan? Itu pendeta enggak beres itu. Pendeta langsung bilang, kalau pendeta saja enggak beres, apalagi? Oh iya dong. Ya, kalau ada jemaat bilang pendetanya enggak beres. Oh, kalau sampai pendeta enggak beres berarti jemaatnya lebih. Tapi para rasul juga tidak melakukan itu. Dasar sudah digandani kok. Sudah dibilangi kok. Sudah dikasih tahu kok. Gak mudeng. Oh, gak ngerti. Enggak. Sepakat. Ketika terjadi satu persoalan. Persoalannya apa sih? Ternyata sekarang bukan hanya orang Yahudi yang boleh masuk surga.
Ada persoalan. Ternyata orang-orang kafir, bangsa-bangsa lain juga bisa masuk surga. Pada waktu itu gereja kebingungan. Loh, ini bagaimana? Lah kalau gitu, kalau orang kafir, minggu lalu kita udah khotbah bicara tentang Kornelius. Kalau orang-orang seperti Kornelius yang sudah dibaptis oleh Petrus, mereka jadi Kristen, ya apa caranya? Sunat, ribut. Orang-orang kafir yang bukan berbudaya sunat, wah kebingungan, wah repot ini. Kita kan enggak ngerti apa itu sunat. Bagi kami sunat itu tidak cocok. Bingung saling menyalahkan. Itu Petrus, sembarangan aja terima orang. Minggu lalu sudah dengar khotbah saya kan. Kornelius. Wah ini bagaimana? Akhirnya gelisah. Terjadi banyak keributan. Saudara, biasanya pengalaman saya begini. Kalau masih ada uangnya masih sedikit, uang yang sedikit, contohnya di jemaat begini ya, uang kita masih sedikit belum ada masalah. Makanya saya bilang kepada bendahara, kecil-kecil pun sedikit apapun, itu Nelson itu beli paku satu aja, tulis. Tulis, betul kan? Lah kalau nanti tiba-tiba, ini contoh, tiba-tiba Dewi bilang begini, mana dulu persembahanku paku itu? Kemana dulu dibikin paku yang kupersembahkan itu? Ada catatannya di sana. Tiba-tiba Clarissa datang, mana dulu sarung tangan yang kupersembahkan itu untuk para pemain drum itu? Nggak ditulis nanti jadi masalah. Biasanya kalau masih kecil-kecil, sarung tangan mana ditanya, paku mana ditanya. Iya kan? Ini bungkus-bungkusnya, tutupnya apa ini? Apalah, berapalah itu, mana ditanya. Masih sedikit-sedikit, mungkin tidak masalah. Tapi begitu nanti contohnya ini gereja kita ini jadi 1 miliar orang. Yang dihitung jadi semakin banyak. Ya tuh. Sekarang kan kita masih sulit ngitungnya. Berapa juta bendahara? Oh kok Bapak bicara juta, berapanya? Berapa belas ribunya Pak? Oh iya sudah. Tapi kalau nanti berapa miliar, semua mata begini kan? Oh miliar. Mana bagianku katanya. Sama. Kalau jumlah kita masih sedikit belum masalah. Tapi kalau sudah semakin banyak orang, semakin banyak yang diurus, itu bermasalah. Ternyata benar. Ketika 120 orang di loteng Yerusalem penuh dengan Roh Kudus, belum masalah. Belum terjadi masalah. 120 masih bisa diatur lah. Semakin banyak 3.000 orang bertambah sampai ke Antioquia, sampai ke negara-negara lain. Semakin banyak. Harus hati-hati. Waktu kita masih suami istri belum terlalu masalah. Begitu punya anak 2, 3, kalau nggak ditata dengan baik bermasalah. Keuangan juga begitu. Dan banyak hal. Kalau sudah semakin banyak, maka perlu solusi. Setiap kita manusia, semakin banyak keperluan, semakin banyak kebutuhan, makin banyak orang. Di sinode kita juga gitu. Waktu jumlah pendeta di sinode kita masih kurang dari 50, itu aturan-aturan ADART kita tipis sekali. Berapa halaman aja. Begitu sudah 1.000 orang lebih, masalah di mana-mana, aturannya tidak bisa lagi, harus diganti. Sama, kelompok-kelompok sidang jemaat yang ada pada waktu bermasalah. Oh enggak, mereka bangsa kafir harus jadi orang Yahudi, harus disunat. Orang kafir mengatakan, lu enggak begitu. Masa kami bukan orang Yahudi harus disunat? Akhirnya 3 kelompok ini tidak saling menyalahkan. Mereka sepakat. Piye to? Enak ya bahasa Jawa itu. Lah terus piye? Amin saudara. Ini bagus loh. Kalau sudah pokoknya. Wah itu gak akan ketemu. Tapi kalau kita berkata ketika masalah muncul lalu kita berbicara. Lah terus kok piye? Kok piye ya? Kepripun. Nggih mbah-mbah ya. Lah terus piye toh?
Itu bagus. Kalau kita sudah bilang piye itu lalu bagaimana? Sudah pasti jawabannya adalah begini, begitu. Amin saudara. Ini penting. Sepakat mereka semuanya berkumpul, ayo kita akan mencari jalan keluar. Dan ketiga kelompok ini sepakat, ayo. Semua sepakat cari jalan keluar? Oke, ini dia saudara. Ketika mereka bersepakat untuk satu solusi, maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan keluar dan mengirimkan orang-orang terbaik untuk menyelesaikannya. Amin saudara. Para solution maker, para pemberi solusi akan Tuhan kirim. Tuhan kirim Yudas Barnabas, Tuhan kirim Silas untuk menjadi solusi. Kadang-kala kan kita tidak bisa melihat, masalahnya kan persoalan masalah sunat. Persoalannya kan masalah uang. Jawabannya harus uang dong Pak Stephen. Enggak. Saya ulangi. Saya beberapa kali menangani persoalan. Masalahnya yang dimunculkan adalah A. Ternyata bukan. Bukan. Bukan A. Ternyata masalahnya C. Kita kira semua harus diselesaikan dengan uang. Enggak. Padahal ada masalah hati. Padahal ada masalah kepercayaan. Ada masalah krisis kepercayaan, krisis iman. Masalah yang mereka hadapi adalah bagaimana solusi sunat ini dipecahkan. Tapi bukan masalah sunat atau tidak sunat. Tuhan mengirimkan para solution makers. Para orang-orang yang bisa membantu kita mendapatkan solusi. Tuhan mengirimkan Yudas, Tuhan mengirimkan Barnabas, Tuhan mengirimkan Silas, Tuhan mengirimkan Paulus. Oh puji Tuhan, hati saya bersuka cita. Ketika kita ada masalah saudara, kan buntu biasanya. Kalau ada 2 orang aja bermasalah, wong sudah bermasalah, bagaimana mau ketemu? Rundingan yuk. Bagaimana rundingan? Bermasalah kok. Rundingan yuk. Nggak bisa. Tapi sepakat. Yang satu mungkin di kamar. Yang satu di ruang tamu. Sepakat di hatinya itu gini loh. Terus kok piye? Jangan ngotot. Biar mati dia. Biar dia tahu rasa. Wah sudah. Karena di sana juga ngomong gitu. Biar mati dia. Biar dia tahu rasa. Doanya di sana pasti begini. Tuhan patahkan kakinya. Patahkan hidungnya. Ya. Yang sini juga ngomong gitu. Aku dengar dia minta dipatahkan kaki ke Tuhan. Patahkan lehernya. Gak akan selesai. Tapi ketika kita berkata, terus kopiel. Bagaimana sih ini? Aku mau solusi lah Tuhan. Tuhan mengirimkan orang-orang. Seringkali kalau kita tidak sepakat untuk solusi, maka para komporer, tukang kompor loh yang datang. Kompor bocor kan gitu ya. Mana kompor yang bocor, biar ku tambal katanya. Begitu ditambal dia minta apa? Minta uangnya. Kirain gratis kan. Tukang kompor datang, kamu cari solusi ke tetanggamu. Tetanggamu itu punya masalah lebih banyak dari kamu. Saya, istri saya ya, ketika dia buka Facebook gitu, kadang ditinggal dia ke dapur. Nah waktu dia buka Facebook itu kan ada itu cerita-cerita YouTuber itu namanya Mak Betty. Siapa yang tahu Mak Betty? Oh enggak tahu ya. Mak Betty itu orang Sumatera jadi lucu, memang lucu sekali. Ya. Saya enggak mau cerita panjang ya. Intinya pernah saya dengar Mak Betty ini punya masalah dengan suaminya. Suaminya si Betty ini orang Jawa sini. Enggak tahu Magetan atau Solo. Jadi panjang ya. Suaminya ini
dengan si Betty ada masalah. Lah permasalahannya ini ditambah lagi persoalan sama si Endang, bukan Bu Endang itu ya. Endang. Masalahnya yang ditambahkan si Endang ini ditambah si Maimunah. Iya. Tadi si Betty masalahnya sama suaminya ini sedikit ajanya. Kecil, masalahnya kecil aja. Miskomunikasi aja. Tapi begitu masuk kompornya si Endang, masuk kompornya Maimunah, sudah si Betty cerai loh. Masalah malah tambah lebih besar. Saya mendorong sidang jemaat, mungkin engkau ada persoalan, ada pergumulan. Saya bilang tadi kalau masalah itu dua belah pihak, sepakat. Ayo, sepakat. Mungkin kamu belum bisa bicara satu dengan yang lain, tapi sepakat. Yang satu di ruangan sini, yang satu di ruangan sana, boleh. Suami istri juga begitu, bisa saja miskomunikasi atau masalah. Tapi sepakat dong. Terus kopi, Roh Kudus akan melihat, amin. Roh Kudus akan tahu, oh iya Pak Stephen ini mau solusi. Maka apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita rencanakan, itu Tuhan kirimkan. Ya, kita baca ayat 24. Ternyata masalahnya ini loh. Setelah mereka sepakat untuk mencari solusi, ini loh masalahnya. Ayat 24, tolong baca jemaat. Ayat yang ke-24, 1, 2, ya. Nah, ternyata yang gelisah hatinya, yang bingung ini adalah mereka yang tidak menerima surat, menerima informasi dari para rasul. Artinya apa? Ada dalam istilah sekarang ada komunikasi. Ada jemaat yang tidak menerima pesan dari kami. Ketika Rasul Paulus dan kawan-kawan berbicara kami, perhatikan, ketika dia mengatakan kami, dia tidak menyebut orang. Kalian tidak menerima pesan dari Hendy ya? Enggak. Dia bilang begini, oh ternyata ada di antara kami bukan di antara kalian. Dia enggak mau menyalahkan, betul. Karena para rasul merasa ketika orang tidak menerima pesan itu, salahku juga. Gitu. Makanya dia pakai kata kami. Oh, ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami. Aneh kan? Kalimat ini sebenarnya aneh. Harusnya gini, ada beberapa orang di antara kalian yang tidak menerima pesan dari harusnya gitu. Harusnya gitu. Tapi ketika para rasul menggunakan kata kami, maksudnya itu gini loh. Aku juga ikut salah di situ. Amin saudara. Oh ini penting sekali. Sehingga ketika istri saya benar-benar bersalah. Salah karena inisiatifnya sendiri salah. Loh katanya kami sudah satu. Mengapa kalau istri saya salah hanya dia yang salah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita ini apa saudara? Kita adalah anggota tubuh. Kalau kelingking sakit, kepala pusing. Amin. Kalau jempol kita kejepit, masa jempolnya yang teriak? Aduh gitu. Gimana suara jempol teriak? Enggak, yang teriak apa? Mulut. Karena mulut ikut merasa, setelah mulut teriak, mata berlinang-linang. Tangan bilang apa? Kalau yang nginjak kaki saya itu adalah Hendy, langsung bagaimana tangannya? Refleks. Matamu di mana? Saudara perhatikan. Para rasul bilang begini. Oh, kami mendengar ada di antara kami. Ini bukan maksud menyalahkan. Dia sedang ingin mengatakan, kesalahan ini adalah bagianku. Aku juga ikut. Mengapa kesalahan ini harus terjadi karena aku? Aduh, saya bilang ini tidak gampang saudara.
Saya sering menasihati pernikahan, kalian harus menyatu. Kata menyatu itu jangan dianggap hanya di awan-awan. Supaya lebih mengerti, para pasangan suami istri saya katakan, menyatu itu gini loh, jangan cuma di kasur aja kamu menyatu. Sampai begitu saya ngomongnya. Jangan cuma di kasur aja kamu, enggak ada rahasia, enggak ada yang tertutupi. Dalam hal-hal yang lain juga. Amin saudara. Itu namanya menyatu. Ini kalau kita sudah melihat di jemaat, ada, katakan di jemaat kita enggak ada. Katakan di luar sana, ada orang Kristen, suaminya selingkuh. Ayo coba kita, semangat kita apa? Itu di ceritanya Mak Betty itu juga gitu. Menurut saya itu orang Binjai, teman saya orang Langkat. Menurut saya itu gambaran dari dunia yang benar, kehidupan manusia benar. Begitu lihat temannya ada masalah. Wong lemari esnya si Betty baru aja, langsung yang tetangga kayaknya maling, kayaknya, ya tuh. Begitu kita lihat ada teman kita jatuh dalam dosa, belum pernah ada semangat itu bilang begini. Begitu lihat, tahu teman kita berdosa, Tuhan ampuni kami. Belum. Langsung dalam pikiran kita yang berdosa itu selalu berkata, dasar. Orang kayak gitu memang. Lalu pergi ke sukunya, dasar suku ini, dasar. Nggak boleh gitu. Mengapa tidak langsung kita munculkan begitu satu anggota tubuh Kristus ada masalah. Langsung gelo ya. Bisa enggak hati kita itu langsung gelo, jangan muncul langsung pertama penghakiman. Jangan. Itu bukan hati pendeta, bukan hanya pendeta yang melakukan itu. Semua sidang jemaat orang percaya harus begitu. Begitu lihat ada teman kita bermasalah, jangan langsung. Langsung coba sikap doa. Tuhan. Enggak mungkin saya bilang kaki saya kejepit lalu saya tertawa ya. Rasakan kamu ya jempolnya. Enggak mungkin. Begitu ada teman kita jatuh dalam dosa, kita langsung gelo. Mendengar anak-anak saya, anak-anak rohani saya ada masalah, saya dengan istri langsung, Tuhan. Salah di mana saya? Tuhan, bagaimana cara menolongnya? Adanya kesalahan komunikasi. Ternyata para rasul, saya suka cita membaca ayat ini. Ada di antara kami yang tiada menerima pesan dari kami. Kata kami itu penting sekali bagi saya. Tidak seperti Adam, dia. Begitu istrinya jatuh dalam dosa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dia. Lah kalau selama ini lagi senang-senang dia bilang apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau dalam pernikahan sekarang saya lebih keras. Oh di kamar menyatu, bersama-sama kemana menyatu. Begitu ada masalah, dia. Perempuan ini loh. Yang kamu berikan kepadaku. Loh Tuhan disalahkan. Jangan. Bisa enggak kita di sini para pengasuh yang ya, kerja di panti ya. Para pengasuh, ayo. Mulai hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kekeliruan teman saya adalah kekeliruan saya. Boleh? Amin saudara? Ya. Kekeliruan anak-anak saya, ada 2 anak saya. Saya terus memukuli diri. Apa yang kurang? Tuhan apa yang salah dari diri saya? Sidang jemaat juga kalau ada pergumulan, ada masalah. Saya selalu mengatakan kepada istri saya, di mana letaknya? Apa khotbah saya masih kurang jelas? Sudah cukup jelas kok. Oh berarti ada kelemahan-kelemahan yang lain. Atau jangan-jangan kita kurang berdoa. Istri saya sampai penuh handphonenya itu dengan alarm. Jam sekian mendoakan si Anu, jam sekian mendoakan jemaat ini, jam sekian. Apa masih kurang? Tentu terus masih akan kurang. Tapi maksudnya firman Allah ini adalah, ayo untuk menolong sesama kita. Penghakiman itu jangan langsung dimunculkan pertama kali di kepala kita. Penghakiman itu milik Tuhan.
Sudah jelas-jelas pun dia salah, jangan. Semangat kita enggak boleh gitu. Semangat kita yang pertama adalah, duh Tuhan. Jangan pernah berkata, rasakan, jangan. Pertama, duh Tuhan. Ini bagus sekali. Sehingga langsung ketahuan. Letak permasalahannya ternyata di mana saudara? Miskomunikasi. Miskomunikasi. Ternyata ada di antara jemaat itu yang tidak mendapatkan informasi. Maka solusinya adalah, coba kita baca. Ayat yang ke-27. Maka ayat yang ke-27 ini, kesalahan itu diperbaiki. Ini yang sering terjadi. Sering terjadi miskomunikasi. Tidak mendapat informasi dengan baik. Ayat yang ke-27. Ayat 27, 1, 2, ya. Puji Tuhan, lihat ada 2 di sana. Mana tadi firman itu? Yang dengan lisan, garis bawahi lisan. Ya. Garis bawahi lisan di hati kita. Dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis. Garis bawahi lisan, garis bawahi tulisan, tertulis. Saudara perhatikan. Bagaimana cara untuk mengurangi supaya jangan salah paham? Bagaimana cara kita untuk mengurangi supaya jangan miskomunikasi? 2 ini. Double informasi. Saya sedih. Sambil agak, ya bagaimana lagi ya. Ada jemaat kita mau ibadah doa ini. Mau ibadah doa, kita ibadah doa kan jam 6. Selesai jam 7 kurang 15, 45 menit saja. 45 menit. Sudah selesai, kita turun. Kita turun ke bawah, mau pulang, mau masuk mobil. Ketika sudah masuk mobil atau sudah di dalam mobil saya? Sudah di dalam mobil, ada jemaat datang bawa Alkitab. Mau ibadah doa, jam 7. Waduh, saya pertama-tama. Apa enggak diumumkan jam 6 sore ya, ibadah doa kita? Sudah diumumkan. Akhirnya terpaksa, mohon maaf, ibadah doa kita sudah selesai, mulainya jam 6. Oh jam 6 ya? Akhirnya dia balik badan, saya lihat ada kekecewaan di raut wajah. Sudah diumumkan lewat mimbar, tapi bisa saja ada jemaat yang tidak hadir atau tidak buka YouTube. Kita bisa tulis. Ya, seperti ibadah minggu sini, terima kasih kepada multimedia, selalu diingatkan. Shalom saudara-saudara, mari kita beribadah. Pukul sekian, lalu ditampilkan khotbah saya yang akan saya khotbahkan hari Minggu, sudah ada garis besarnya. Jadi jemaat sebelum ke gereja pun sudah lebih tahu dari pendeta. Oh pendetanya habis ini kayaknya udah mau selesai nih. Ya, karena sudah lihat gambarnya ya. Anak-anak buka handphonenya enggak? Begitu buka, wah sudah poin terakhir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah diberitahu pun orang masih bisa masih bisa salah paham. Maka Alkitab saya mengatakan double. Didouble. Sudah dikasih tahu 1 kali, beritahu lagi. Karena bisa saja waktu istri kita beritahu dia lagi gongseng paha ayam. Sangsung. Yang aku pergi ya, iya, sangsung. Begitu kita sudah pergi, kita pulang lagi, dia ngambek contohnya. Ngambek dia, wajahnya kok bengkok. Loh wajahnya istri saya kok bengkok. Baru ditanya, baru dia ngomong. Pergi gak ngomong-ngomong. Astaga. Gak ngomong-ngomong. Padahal sudah Alkitab saya yang bilang. Sudah ngomong, kalau masih ragu ketik lagi. Pergi ya,
Dadah, tolong tinggalkan sayap ayamnya untuk saya. Penting ini saudara, tertulis dan lisan. Ini penting ini, lisan maupun tertulis. Ya nggak tahu kenapa, mungkin belum waktunya ya, utility kita, saya pernah dengar mau bikin papan. Papan pengumuman di situ bagus itu. Sehingga bisa diumumkan tertulis atau sekarang nggak usah papan pengumuman, lewat ini pun bisa ya. Lewat chat-chat gitu. Yang paling rajin itu paling sering saya lihat siapa yang ngepel, siapa yang nyapu. Nah itu juga penting. Karena kalau yang nyapu dan ngepel tidak datang, maka korbannya adalah yang nulis. Ya saudara perhatikan, sepertinya sepele, tapi ini sangat-sangat penting. Ya, kita lanjutkan yang kedua, yang pertama tadi kita semua sepakat untuk mencari solusi. Yang kedua adalah kita sepakat untuk melibatkan Tuhan. Kita kembali ke ayat 28. Setelah dikirimkan yang tertulis maupun secara lisan, dua ini dilapis, maka informasinya makin bagus ya. Makin bagus. Ayat yang ke-28 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan terus terima kasih. Oh puji Tuhan. Libatkan Tuhan. Pendeta bisa ambil keputusan? Oh iya, tugasnya. Tugasnya pendeta dapat tugas dari negara. Lewat sinode ditulis surat keputusan. Bapak Pandirman Nurung MTH menggembalakan, ya, memimpin, bisa memutuskan. Ya memang dia ngambil keputusan. Tapi hati-hati. Ketika kita akan mengambil keputusan, jangan lupa ini. Anak-anak yang sekolah juga begitu. Anak-anak yang sudah siap untuk mencari jodohnya juga begitu. Orang-orang yang sedang mau mencari pekerjaan juga begitu. Orang-orang yang mau bepergian juga begitu. Kita yang sedang merencanakan retreat juga begitu. Setiap kali kita mengambil keputusan, perhatikan. Harus ini adalah keputusan Roh Kudus. Loh, kita manusia apa dong tanggung jawabnya Pak? Dan keputusan, mantap sekali. Perhatikan baik-baik. Yang merencanakan memang kita. Yang mau retreat memang kita. Tapi ingat baik-baik, harus menjadi keputusan dari Tuhan. Iya. Iya. Roh Kudus dari pihak Allah dan kami, kita para manusia yang berpikir, merencanakan, sepakat. Jangan melangkah hanya karena keinginan, kebelet. Apalagi anak-anak muda paling sulit. Karena saya mengajar, saya menggembalakan, saya pimpinan di sinode kita. Khususnya orang-orang kalau sudah punya keinginan, dia datang kepada saya atau datang kepada pimpinan, sebenarnya dia bukan mau minta izin. Dia hanya pamit. Beda enggak pamit dengan izin? Kalau izin apa ya izin? Bisa jawab anak-anak sekolah? Izin itu apa? Ya, sesuatu yang membutuhkan persetujuan. Kalau pamit, mau setuju tidak setuju, berangkat. Saya termasuk orang yang pernah melakukan kesalahan. Datang kepada pimpinan saya bilang begini, Om, saya rencana mau begini dan begitu. Saya sudah beli tiket. Coba, itu apa namanya? Pamit. Om, saya minta izin mau begini dan begitu. Saya sudah beli tiket. Karena dia pemimpin yang sudah senior, dia bilang, kalau kamu sudah beli tiket, berarti kamu bukan minta izin. Saya puk.
kesalahan sudah saya lakukan. Betul. Dan banyak itu. Banyak termasuk hamba-hamba Tuhan. Dia datang begini, Pak, saya minta tolong didoakan. Wah, puji Tuhan, pendeta memang pekerjaannya mendoakan. Amin. Iya, puji Tuhan, doakan. Kenapa? Itu loh Pak. Apa? Doakan. Karena saya sudah jadian sama si gundulmu. Doakan. Seringkali kita sama Tuhan begitu, saudara. Ini hal yang sepele. Pura-pura kita bikin rohani. Kalau Tuhan izinkan. Padahal sudah kita beli tiketnya. Kalau Tuhan izinkan, padahal sudah kita putuskan. Ternyata seringkali kita datang kepada Tuhan yang sering sekali saya katakan di jemaat sini, saya ulangi. Seringkali kita begini sama Tuhan itu, sudah kita bikin proposalnya, tapi sudah kita tanda tangan. Sudah kita tanda tangani, bawa sama Tuhan, minta setujui. Jangan, seharusnya yang benar bagaimana? Kalau engkau berkata mau pergi ke kota anu, ke kota ini, di dalam Amsal pengkhotbah dikatakan, maka bilanglah begini, jika Tuhan izinkan. Artinya apa Pak Manurung? Pak Pendeta ngomong begitu dari tadi. Artinya adalah sebelum engkau mengambil keputusan, tanya Tuhan, amin. Libatkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, yang sudah siap untuk jodohnya. Barusan saya dengan istri saya berdoa untuk satu orang kaum muda kita. Tuhan, sudah waktunya tolong kirimkan jodoh untuk si Anu. Libatkan Tuhan. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, sudah pasti begini saudara. Kalau kita libatkan Tuhan, kalau ini bicara jodoh ya, jodoh. Kalau kita mau libatkan Tuhan untuk jodohku, libatkan Tuhan, udah pasti kalian akan melihat kehendak Tuhan di sini. Sudah pasti. Oh jodoh, cari. Oh harus pasangan yang seimbang. Apa hubungannya gelap dengan terang? Apa hubungannya Kristus dengan Belial? Jelas, iblis dengan Kristus, itu pernikahan. Maka engkau akan berkata, oh iya, aku sempat hatiku terkait kepada si Anu. Ternyata Alkitab bilang, jangan. Kalau itu bicara tentang pekerjaan, kamu kan pasti lihat begini, kalau melibatkan Tuhan pasti lihat ini. Tapi kalau kamu hanya melibatkan temanmu akan pakai standarnya. Oh, enggak apa-apa, begini pekerjaan gini bagus kok. Kita kirim satu on saja, serbuknya itu, bubuknya itu, kita untung loh 1 tahun enggak usah kerja. Narkoba rupanya. Ya, doakan anak saya kemarin baru tes ya, duta anti narkoba di kota Kabupaten Sidoarjo. Semoga dia bisa jadi duta anti narkoba kan. Walaupun tidak menang, paling tidak saya udah punya pikiran, nanti anak saya ini jadi mensosialisasikan di kaum muda bagaimana bahaya narkoba. Kemarin saya antar ke kantor bupati untuk ikut seleksi. Kalaupun tidak menang, saya bilang kehendak Tuhan. Tapi nanti udah saya pikirkan, dia akan bercerita. Di kaum muda sini, di sekolahnya, di perumahan, di mana-mana. Dia bisa bercerita tentang bahaya narkoba. Libatkan Tuhan. Bapak Ibu yang punya rencana kemana, rencana ini, rencana itu, ayo libatkan Tuhan. Kalau engkau punya pasangan hidup, libatkan istrimu. Ayo kita libatkan Tuhan bersama-sama. Karena apapun ketika kita melibatkan Tuhan, saya udah bacakan tadi ayat 31, solusi ini menghiburkan. Oh puji Tuhan, yang terjadi ketika kita melibatkan Tuhan ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama kita akan mengambil good decision, kita akan menghasilkan keputusan yang terbaik dari yang baik, amin saudara, yang terbaik. Kalau itu sekolah yang terbaik itu untuk engkau. Bukan mahalnya, tapi itu yang terbaik.
Anak saya yang besar ini berbagai upaya kami buat untuk masuk negeri. Padahal prestasinya luar biasa loh. Di provinsi, sertifikat nasional, diminta sekolah itu semua, saya kasih semua. Gak lulus. Oh berarti kamu memang harus di hang tua. Iya betul. Semua syarat sudah terpenuhi. Bahkan masih baru mau mendaftar pun. Itu yang terbaik. Itu kehendak Tuhan. Maka saya mendorong sidang jemaat mulai hari-hari ini. Yang pertama, good decision. Keputusan yang terbaik akan jadi bagian kita. Amin saudara. Ya, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Sekali lagi Bapak ingatkan ke kalian. Libatkan Tuhan. Tapi saya sudah rencanakan Pak. Kalaupun gagal, kalau bukan itu kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan. Amin. Kalau Tuhan gagalkan berarti Tuhan tidak mengizinkan engkau karena ada lubang besar di depan sana. Bukan berarti Tuhan benci. Bukan berarti Tuhan tidak suka kamu mengikuti itu, bukan. Ada bahaya di depan sana. Tuhan menggagalkan rencana A untuk engkau mendapatkan yang terbaik. Tuhan gagalkan rencana baikmu untuk kamu mendapatkan rencana Tuhan yang terbaik. Ini yang harus kita catat. Good decision, keputusan yang terbaik akan engkau peroleh. Dan kemudian akan terciptalah pengertian di antara jemaat itu satu. Ya, pengertian di antara jemaat. Ini terus tiap minggu di Ibu Gembala ngasih tahu. Retreat kita ya. Tujuannya adalah untuk membangun rohani kita 2,5 tahun ini. Kita tidak pernah bersama-sama lagi. Retreat kita ya. Ayo mulai menabung ya. Ayo didoakan ya. Ayo panitia lebih semangat ya. Sehingga apa? Sehingga keputusan-keputusan yang diambil di dalam sidang jemaat, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, hasilnya menjadi lebih baik. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, kita mau datang kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang kami andalkan. Engkaulah Allah yang kami percaya memberikan kami solusi yang terbaik, yang menghiburkan. Di antara kami sidang jemaat bisa saja ada masalah yang membuat hati kami sudah gelisah, kebingungan, kepahitan, menjengkelkan. Tapi terima kasih hari ini kami mendapat 2 langkah yang harus kami lakukan. Sepakat untuk solusi. Sepakat melibatkan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Engkau Allah yang setia. Waktu-Mu yang terbaik. Engkau Allah yang kami andalkan, yang kami percaya. Engkau Tuhan yang setia. Ya Tuhan. Waktu-Mu Selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku Haleluya. andalkan.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau baik, Engkau baik yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbalik. Engkau Tuhan. Mari jemaat percaya kepada Dia. Sandaran yang teguh, Yesus Kristus. Satu-satunya yang mari berdiri bersama-sama saudara. Amin. Dengan percaya kepada Tuhan. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Amin. Sumber pengharapan. Haleluya. Sumber kedamaian. Engkau satu-satunya bagi kami. Satu-satunya yang Haleluya. kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan Amin. memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari jemaat sekali lagi, angkatlah tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan, solution maker, Yesus Tuhan. Haleluya, datanglah kepada Tuhan. Satunya yang ku percaya. Engkau sumber. Engkau sumber Yes, amin. kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Berkatilah. Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan Engkau Tuhan pemulihku. memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Kepadamu hati kami tertuju. Haleluya. Mari jemaat Tuhan datang kepada Dia. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan kedamaian. Kepadamu kami percaya. Haleluya. Tolong kami jemaat Tuhan. Kami datang, kami datang. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan keluar bagi kami. Tuhan, kami mau solusi yang menghiburkan. Hamba tidak tahu pergumulan sidang jemaat-Mu dari yang kecil hingga yang lanjut usia ini. Tetapi kami sudah dibekali hari ini. Kalau ada permasalahan di antara kami sepakat untuk mencari solusi. Kalau ada pergumulan di antara kami sepakat melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau solusi yang menghiburkan hidup kami. Kami aminkan semua firman-Mu ya Tuhan. Bertumbuhlah itu menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan semuanya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita kembali memberikan persembahan kita yang kedua. Engkau baik Tuhan dan Kau teramat baik bagi setiap kehidupan kami, bagi petugas persembahan. Kami persilakan.
pengumuman. Kita akan meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah hari Selasa, ibadah 2 Selasa jam 6 sore tetap ada di tempat ini. Kemudian ibadah Kenakan Yesus hari Kamis tanggal 26 Mei, jadi hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini. Kenakan Yesus jam 9 pagi ya. Kita akan ibadah hari Kamis ya. Jadi jangan lupa itu merah saudara-saudara. Nah, itu libur tapi kita ke gereja. Kemudian ada ibadah kaum muda diliburkan, Sabtu akan dipakai untuk latihan ya. Ibadah minggu hari Minggu jam 8 pagi dan dilanjut dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Setelah ibadah ini juga akan ada sekolah minggu jam 10 pagi. Kemudian Bapak Gembala dan penatua kita sebagai pengurus dari Sinode akan ada raker di Bali awal Juli selama 3 hari ya. 4 hari mereka akan berangkat ke sana karena kita Sinode kita GPT akan mengadakan raker seperti yang Bapak Ibu Saudara mungkin belum tahu bahwa Bapak Gembala kita ini adalah ketua 2. Jadi yang membawahi hukum humas. Jadi di Bapak Gembala kita adalah ketua 2 di Sinode kita dan Bapak Pendeta Muda Gudani juga adalah termasuk salah satu pengurus di Biro Hukum. Jadi akan ada raker, mereka akan mengikuti bukan harus, wajib ikut di Bali pada awal Juli selama 4 hari 3 malam ya. Kita doakan supaya Tuhan berikan hikmat, ini adalah raker para pengurus supaya gereja kita di seluruh Indonesia ini semakin baik lagi dalam hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan supaya lebih berkembang lagi untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Dan untuk itu mohon doanya supaya nanti segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan juga Tuhan cukupkan. Kemudian pada tanggal 18 Mei yang kemarin kami sudah survei ke villa yang di Klaket Pacet Mojokerto ya. Kami sudah survei ke sana. Sebelum kami menetapkan ke wilayah yang terakhir, kami memang sudah survei juga beberapa tempat dan ada yang bagus memang, tapi uangnya juga bagus ya. Jadi ya kami tetap survei aja gitu ya. Mungkin ada kemurahan-kemurahan, ternyata tidak memungkinkan ya, karena kondisi keuangan kita tidak akan sebesar itu. Ada juga tempat yang murah ternyata sudah di booking, jadi ya. Ternyata untuk Desember itu sudah ada tempat yang di booking. Jadi keputusan kami kemarin itu puji Tuhan tepat, kami datang dan membooking tempat ya. Karena di beberapa villa juga memang pada hari biasa itu harganya murah, contohnya 2 juta. Di weekend dia naik jadi 3, di Natal naik lagi 3 kali lipat gitu. Jadi puji Tuhan kemarin itu di villa yang kita pernah pakai itu, Bapak itu tidak ada kenaikan mau hari apapun tetap sama ya. Kita sudah ngobrol, sudah langganan ya. Jadi beliau juga mengizinkan kita bisa datang 1 hari sebelumnya dan pulang beberapa pengurus bolehlah katanya datang sehari sebelumnya, nanti pulang 2 hari setelahnya juga silahkan aja gitu ya. Sudah sungguh baik, jadi kita minta kemarin kita survei lagi, kita kemarin kan coba mau pindah villa. Tapi tidak memungkinkan karena ada beberapa tangga dan kita nggak memungkinkan deh oma-oma ya. Karena target kita mereka juga bisa menikmati. Oh ya kami juga pernah survei villa juga memang bagus. Tapi itu tangganya lumayan tinggi ya, lebih tinggi dari lantai 2 yang di sana. Jadi kami enggak deh batal, walaupun murah tapi enggak jadi. Makanya kita tetap pilih yang kemarin dengan catatan. Ada beberapa kita, Pak ini diganti ya Pak, ini tolong diginikan ya Pak. Tolong ini ya Pak, ya Bu, nanti masih ada waktu. Jadi kita tetap di tempat yang lama dengan kemarin juga ada beberapa orang yang survei juga ya. Dan puji Tuhan lah ya, kita pakai di sana. Rencana memang konsumsi kita tidak ambil, mungkin hanya sekali atau 2 kali kita ambil yang pagi saja. Itu akan dibebankan ke sana juga. Mereka yang akan memasakkannya
sehingga kita fokus ibadahnya. Ya, jadi rencana kemarin begitu. Dan di bulan Desember tersebut juga kita akan membuka untuk baptisan ya. Rencana kita akan buka baptisan karena anak-anak kita ini kan sudah pada SMP tuh, Clarissa, Rafael yaitu. Mungkin sidang jemaat lain yang belum itu, kita akan mengadakan baptisan juga di sana karena di sana ada kolam renang. Ada kolam renang. Itu pun kalau kemarin kita survei kosong. Jadi kalau kita datang baru itu diisi yang baru. Jadi kondisi airnya itu tetap bersih kondisinya ya. Puji Tuhan, kemarin itu sudah berjalan dengan baik dan kita sudah sepakat, panitia sepakat kita ngambil villa itu. Jadinya tidak pakai villa yang lain ya. Dan beberapa hal mungkin sudah kami nego-nego ya, itulah yang akan kita pakai. Dan tanggalnya 24 sampai 26 Desember mendatang. Sekarang ini tahap kita adalah lagi mendoakan kemungkinan mungkin kalau ada tambahan pembicara lain selain Bapak Gembala. Walaupun kami kemarin sudah berunding sepanjang perjalanan dari PA, kayaknya sulit, itu hari Natal, siapa yang mau meninggalkan gerejanya ya. Tapi tetap kita akan coba tawarkan beberapa nama yang kita sudah list. Kalau tidak ada ya jangan bilang terpaksa juga ya. Puji Tuhan Bapak yang akan melayani 2 hari tersebut, 25 sampai 26 karena itu adalah KKR. Jadi bukan hanya ibadah retreat biasa, tapi itu adalah KKR. Jadi nanti tetap berdoa, yang kita harapkan tetap berdoa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Bagi yang berencana, saya enggak ikut, tetap mohon doanya dong ya. Jangan, aku kan enggak ikut, jangan. Tetap berdoa, kami butuh doanya. Dan juga tabungannya segera ditingkatkan ya. Yang tadi 1.000 mungkin bisa naik jadi 2.000 ya kan. Tolong ditabung, menabung. Dibiasakan menabung, setidaknya tercatat namanya di sana. Mana bendahara? Sudah berapa nama yang tercatat Bu? Oh lagi keluar ya. Setidaknya tercatat. Gak mesti harus 50.000, enggak, 2.000 pun dicatat loh, serius 2.000 pun dicatat. Jadi ada nama yang tercatat di sana sehingga panitia mungkin sudah bisa mengestimasi di mana ruangan-ruangan. Kemarin juga sudah ditugaskan ya, ada keluarga tertentu yang harus 1 kamar supaya tahu. Jadi ada tanda jadi supaya panitia sudah mulai bisa bekerja. Yang itu pengumuman seputar retreat kita. Kemudian kita diberikan kepercayaan lagi gereja kita GPT Healing Site untuk bekerja sama dan menerima anak praktek lagi. 1 orang lagi di sini ya, silakan maju ke depan, perkenalkan diri. Ya, nama dan dari sekolahnya. Shalom. Perkenalkan nama saya Christine, nama panjangnya Christine Sekar Mawarni Warwu. Jadi bisa dipanggil Christine. Saya dari STTIA, Jalan Johor 47, sekarang berada di semester 6. Makasih. Selamat datang Christine ya. Ada 2 Christine, ada 2 Angel. Ya, jadi membingungkan ya. Selamat datang, kita puji Tuhan diberikan kepercayaan untuk membina anak-anak ini. Jadi mereka datang ke sini praktek, belajar, jadi perlu pembinaan ya. Jadi mereka ke sini bukan datang dengan kondisi, oh kamu sudah bagus, jadi belum. Mereka ini istilahnya seperti adonan yang masih dalam kondisi adonan yang perlu kita bantu supaya panggilannya tetap menjadi hamba Tuhan. Itu tujuan dari sekolah menempatkan mereka di sini. Jadi kerjasama dari kita semuanya, sidang jemaat, para pengasuh bahkan juga di panti, mereka ditempatkan di sini ya. Karena di rumah saya tidak memungkinkan, pembinaannya tidak terlalu banyak di rumah saya. Pembinaannya di sini dan ibadahnya selalu di sini ya. Jadi kita doakan, kemarin juga cukup kaget, oh ada satu lagi ya. Seperti gereja kita namanya memang Healing Insight. Seperti Ibu bilang, gereja kita kan Healing Insight Pak, jadi kita menerima saja siapa yang mau dibina. Ya, puji Tuhan untuk kepercayaan itu dan kita tetap doakan dan bekerja sama untuk keberhasilan mereka dalam melayani Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Ada permohonan doa ini dari Ibu Tsunami untuk cucu, Yosi cucu ya, kondisi sakit ya. Tuhan tolong supaya
sehat dan juga berdoa untuk keluarga mam papanya supaya Tuhan juga tolong. Itu saja, Tuhan memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Pada mereka bersilakan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan tolong anak kami, anak sekolah minggu Yosi yang dalam keadaan sakit. Tuhan, anak yang sangat-sangat sukaria ini, hari ini dalam keadaan lemah, Tuhan pulihkan dan jamah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong juga papa mamanya. Bapa di surga, Engkau yang menciptakan pernikahan, Engkau juga yang terus akan menolong, sehingga pada waktunya kami akan melihat yang indah, yang menghiburkan bagi kami. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang memberi dirinya, anak-anak remaja muda luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang datang Engkau percayakan mendengar firman. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan ingatkan untuk waktu-waktu mendatang. Datang kepada Engkau. Karena di dalam rumah-Mu ini ada banyak solusi yang sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk seisi di panti. Ibu Silvi sebagai koordinator dan semua pengasuh, semua yang tinggal di sini. Hamba berdoa termasuk anak-anak praktek. Tuhan tolong supaya kami sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Maka pada akhirnya kami bawa hidup kami ke dalam tangan. Rencana-rencana kami termasuk retreat di akhir tahun. Tuhan campur tangan. Sidang jemaat arahkanlah hatimu. Inilah berkat Tuhan untuk engkau lagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberi solusi yang terbaik. Oleh Roh-Nya yang kudus, yang selalu terlibat dalam hidupmu. Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau lagi. Pada hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan